Halo Sobat Energi, hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang dengan Pak Indra Saputra Lubis. Beliau selaku Koordinator Program Evaluasi dan Kerjasama di PPSDM Aparatur. Kita akan membahas terkait komunikasi di lingkungan kerja, birokrasi, dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian ESDM. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Pak Indra, sebelumnya makasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini. Terus kita dari kelompok 1 Latsar, Bapak, ini terkait birokrasi, kualitas pelayanan, dan juga untuk memperkuat komunikasi di lingkungan kerja. Nah, menurut Bapak ada kesenjangan yang terlihat nggak antara kondisi yang ideal harusnya terjadi sama kondisi nyata yang sekarang menurut Bapak, pengalaman Bapak di tempat kerja Bapak? Baik, terima kasih ya. Secara subjektif ini saya ya, mungkin orang lain bisa berbeda. Kesenjangan atau gap antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan itu pasti tetap ada. Nggak bisa sempurna 100% sesuai dengan apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman saya itu masuk 2005, jadi berarti udah 20 tahun. Gap itu semakin lama semakin mengecil. Gap itu tetap ada, tapi semakin lama semakin mengecil karena mungkin perbaikan sistem, perubahan mindset orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sih yang saya lihat. Terus siapa saja menurut Bapak pihak yang terlibat, baik dari munculnya permasalahan sama dari upaya penyelesaian untuk memperkecil dari gap permasalahan itu, Pak? Ya benar, jadi banyak faktor atau parameter yang menyebabkan gap itu mengecil. Yang pasti memang pertama dari manusianya, karena manusianya ya saya paham lah kondisi saya awal masuk siapa yang ada di kantor dan lain sebagainya. Mana ya? Ini dari sisi senior-senior kita dulu, mungkin dari satu sisi dia kurang, tapi dari sisi lain dia baik, terutama dari sisi etika orang-orang dulu itu baik sekali. Tapi dari sisi kinerja formal memang mereka ya namanya zaman dulu lah ya, apalagi mereka itu lahiran tahun 40, tahun 50 yang dibesarkan dengan cara mereka sendiri sehingga pola pikirnya terbentuk seperti itu dulu yang pertama dari manusianya. Nah semakin hari manusianya semakin maju, semakin berkembang, dan orang-orangnya juga kan dulu tuh mungkin ya di Bandung aja, nggak kenal yang di Jakarta, di Sumatera. Kalau sekarang kan kita sudah, ya udah, dan kemudahan untuk melihat kondisi di tempat lain itu sudah, sehingga orang belajar. Itu satu dari sisi manusianya. Yang kedua, sistem memang membentuk kita untuk memperkecil gap-gap tersebut dengan dibantu dengan kemajuan teknologi. Itu sih yang terasa sekali bagi saya. Kalau menurut Bapak, di unit atau bagian kerja mana saja yang menurut Bapak permasalahan ini paling sering muncul? Saya akui yang paling sering ada masalah itu bagian tata usaha. Kenapa tata usaha? Kalau bidang lain mungkin ngurusinya kebijakan atau alam. Kalau tata usaha itu ngurusnya manusia, itu berbeda. Kalau kayak saya sekarang itu paling berurusan dengan bidang saya, paling berurusan dengan anggaran dan lain sebagainya, itu Excel apa, oke lah, analisis dan lain sebagainya kita pakai, perencanaan, program, kerjasama, evaluasi itu ada tool semua. Tapi kalau tata usaha itu ngurusi orang, dan orang itu di dalam satu instansi itu setiap orang bisa berbeda karakter, kompleks sekali. Tata usaha pasti ada kepegawaian di situ, ada keuangan di situ, ada umum yang ngurusi sarpras. Mengapa menurut Bapak penilaian permasalahan ini penting buat segera ditangani, dan apa resikonya kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, Pak? Pasti ada. Satu, resiko ke pegawainya sendiri, kedua resiko ke organisasi, itu jelas. Pasti ada resiko. Itu sih yang saya tahu. Resikonya ke personal beliau, resiko ke organisasi. Organisasi kan di dalamnya ada teman-temannya, ada pimpinannya, ada bawahannya, ada sistem juga, ada budaya juga di organisasi tersebut. Resikonya ke arah sana.
Nah, ini kenapa saya sampaikan tata usaha? Karena unik ya, manusia gitu loh. Kalau saya sampaikan cocok di sini, di lembaga ini belum tentu cocok di lembaga lain. Sistem udah dibuat sih, sistem kepegawaian, sistem keuangan, sistem barang, sistem BMN. Contoh aja BMN, itu sistemnya sudah sangat ketat, kan gitu kan. Tapi tetap aja ada barang hilang. Bukan barang hilang sebenarnya. Saya akui barang dibawa orang. Setelah pensiun nggak mau mengembalikan, itu kan tata usahanya pusing. Bukan masalah barangnya, tapi kan berarti mindset orang tadi. Dan di tata usaha itu kayak gitu tuh yang paling sering. Itu yang paling sering gitu-gitu tuh. Pusing kan mereka kan. Di keuangan, misalnya zaman dulu nih, masih banyak orang yang mau markup dari apa? Bon-bon lah ini itu. Di kepegawaian, wah kalau di kepegawaian apalagi. Dari masalah perceraian sampai meninggal apa semua melahirkan mereka harus urus. Tata usaha itu luar biasa gitu. Yang diurusi manusia. Ya, tadi ya BMN itu kenapa di tata usaha? Bukan masalah BMN ya, bukan masalah orang yang memegang BMN itu amanah nggak? Bukan alatnya, kan alat nggak bisa jalan sendiri, nggak mungkin hilang alatnya, kan nggak bisa. Beda kalau dicuri orang luar. Ini BMN tidak ada, keberadaannya tidak di kantor karena dibawa pulang. Itu manusianya, mindsetnya kan. Nah itu tata usaha kerepotan di sini. Nah mau ditagih seniornya, pimpinannya, pensiun ya udah pergi aja. Laptop, gitu-gitu yang kecil-kecil. Bagaimana menurut Bapak solusi yang ditawarkan buat meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki birokrasi, serta memperkuat komunikasi di lingkungan kerja, Pak? Pola komunikasi atas bawah kanan kiri itu pasti. Pola itu pasti ada. Cuman polanya atas bawah kanan kiri oke. Cuman bagaimana kita menyampaikannya, kapan disampaikan itu harus tepat. Itu sih. Ya waktunya harus diperhatikan, dengan siapa kita berkomunikasi. Kalau polanya jelas atas bawah kanan kiri. Tapi atas bawah kanan kiri ini kita harus tepat memilih waktu, cara, tergantung posisinya di mana. Kalau di posisi atas bukan hanya caranya, bukan hanya waktunya, tapi komitmen. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu penting. Ini yang paling sering terjadi. Harus pintar-pintar. Tidak merugikan kedua belah pihak, tapi terkadang mengorbankan dirinya sendiri. Ya memang udah konsekuensi lah. Ya. Jadi yang penting semua aman, terkendali, walaupun terkadang mengorbankan diri sendiri itu udah biasa. Kalau yang tengah harus mau seperti itu. Iya. Nah sekarang kita berpihak kemana? Ke atas kah atau ke bawah kah? Nah kita pengennya kan seimbang. Itu aja sih. Itu aja sih Pak pertanyaan dari kami. Mungkin terakhir menurut Bapak ada pesan atau kesan nggak untuk kami para calon ASN di Kementerian ASDM? Kecerdasan itu bisa dilatih, tapi karakter itu dibentuk. Nah, coba pikirkan itu. Kecerdasan bisa dilatih, bisa dipelajari, tapi kalau karakter hanya bisa dibentuk, nggak bisa dipelajari. Karena untuk membentuk karakter mungkin butuh pengalaman, butuh kejadian-kejadian tertentu sehingga karakter. Dan ingat, karakter itulah yang menolong kita ke depan. Karena kalau kecerdasan bisa digantikan dengan kecerdasan buatan. Kan gitu kan? Tapi kalau karakter nggak bisa digantikan. Maka perkuatlah karakter yang positif. Itu sih dari saya.